Empat bersaudara mendapatkan beasiswa dari Sekolah Kusuma Bangsa. Satu di antaranya sudah alumni dan sekarang kuliah di Australia. Orang tua siapa yang tak bangga jika kesemua anaknya bisa bersekolah di tempat favorit dan sekaligus mendapatkan beasiswa. Itulah yang dirasakan oleh Fitawati, ibu rumah tangga di Palembang ini yang memiliki keempat anaknya yang mendapatkan beasiswa di Yayasan ke Sekolah Kusuma Bangsa. Anaknya yang kuliah di luar negeri, Australia, juga mendapatkan beasiswa. Bagaimana perasaan Fitawati, ibu dari keempat anak tersebut? Berikut bincang-bincangnya. Anaknya 3 apa 4 yang sekolah di sini, Bu? Satu di Australia dapat. Satu itu udah jadi alumni, sekarang kuliah di Australia dapat beasiswa. Beasiswa LPDP itu. LPDP ya. Lah tahun angkatan berapa itu, Bu? Angkatan berapa ya? Dia ini semester 4 sekarang. Semester 4, Iya, 2 tahun 2019 berarti. Iya. Mengapa Ibu pengen menyekolahkan anaknya ke sini, Bu? Empat-empatnya, Bu? Pertama ya karena visi misinya ya dari sekolah Kumbang itu membentuk insan yang berintegritas, dan saya melihat bahwa setelah saya memasukkan anak saya yang pertama ini ke sini, itu saya lihat guru-guru memang benar-benar menjaga integritasnya. Pertama, mereka nggak boleh menerima sesuatu dari orang tua, terus dan itu memang benar-benar dijaga gitu ya, benar-benar mereka menjalankannya. Terus waktu outing itu uang outing itu ada kelebihan itu dikembalikan, kan yang namanya yayasan biasanya ya udah kita masuk dalam kas gitu ya, tapi ini enggak, semua dikembaliin ke siswa. Saya lihat wah ini benar-benar maksudnya membuat siswa ini belajar untuk jujur gitu, belajar untuk benar-benar menjaga integritas. Terus kedua, di sini anak-anak ini benar-benar dikembangkan. Mereka kalau misalnya mau ikut olimpiade itu harus melalui tes, bukan asal pilih gitu. Dan mereka benar-benar objektif untuk melihat oh ini memang berprestasi dan dihargai, prestasi yang mereka capai itu mereka dihargai di sini gitu. Jadi usaha dan kerja keras anak itu dihargai dan diapresiasi dari sekolah. Terus yang ketiga ya rumah saya ya, Rumah Ibu sini, Bu? Ya rumahnya nggak terlalu jauh ya. Dari banyak pertimbangan itu ya saya melihat bahwa di sini juga banyak keberagaman ya. Saya pengen anak saya itu belajar untuk toleransi, jadi belajar toleransi tapi tetap mereka untuk agama tetap ada pembinaan, belajar untuk mengerti orang lain gitu. Di sini kan kalau dari SD kita membentuk imannya, tapi kalau begitu dia di SMP itu udah belajar untuk mulai mengerti orang lain, mulai berelasi ya. Itu yang saya lihat di sini, keberagaman itu ada, dan untuk pembinaan iman juga tetap ada gitu. Itu yang menjadi. Ada berapa anak yang di sini? Ada 4 yang di sini tinggal 3. Oh, tinggal 3. Ya. SD. Seluruh anaknya di sini semua. Iya. Nah, mungkin itu berdasarkan pengalaman kan kita masih banyak mengajarkan toleransi, mengajarkan anak untuk jujur. Iya. Terus untuk prestasi anak itu dihargai. Mereka itu ya setelah mendapatkan setelah dipilih untuk olimpiade gitu, mereka benar-benar dibina. Pembinaan itu kan bukan cuma dari diri mereka sendiri, tapi kan dari sekolah juga dengan semangat membina ya. Jadi anak-anak juga semangat untuk terus berprestasi gitu. Michael ya. Sendiri dengan keberhasilan dia sekarang ini mungkin untuk adik-adiknya
adik-adiknya kebenaran juga yang nomor 3 itu juga pernah dapat medali. Yang nomor 2 juga sering ikut lomba-lomba juga. Ya pokoknya mereka dikembangkan sesuai dengan kemampuan mereka, keinginan mereka, minat mereka. Jadi kalau saya tidak mau memaksa, oh kamu harus ambil bagian ini, enggak. Jadi yang mana yang mereka mau ya silakan jalani, tapi ya harus punya tanggung jawab. Kalau mereka sudah memilih, harus mereka jalani. Jadi di sini memang dikembangkan ya sesuai dengan minat mereka. Mereka mau memilih apa, silakan gitu. Ketiga anak ibu yang sekarang kelas berapa aja Bu? Satunya udah kelas 3 Kelas 3 SMA, SMA. yang satunya kelas 1 SMA, yang satu masih kelas 3 SMP. Ini mereka dapat beasiswa juga nggak? Yang nomor 3 dapat 3 tahun. Yang SMP ya? SMA kelas Oh, 1. SMA tadi. Iya. SMA tadi. Yang nomor 4 itu mau masuk SMA juga dapat 6 bulan. Pinter-pinter semua anak ibu. Beasiswanya berapa? Karena mau sampai sini. Bebas uang pembangunan dan uang sekolah. Ibu itu dari SD, SMP semua dikumbang semua. SMP dan SMA kan SD baru buka ya. Iya. Jadi anak saya mulai SMP baru masuk Semuanya berarti yang kelas 3 SMA ini pernah SMP. Oh dulu. Gimana Michael? Kabarnya Michael? Sehat. Di Australia gimana sekarang? Cuaca atau panas atau dingin? Cuacanya dingin sih, apalagi udah mulai mau musim gugur ya. Jadi pagi-pagi itu paling cuma 10-11 derajat. Wih, dingin sekali. Jadi dingin. Nggak mau lacak di Palembang. Michael, gimana proses belajar mengajar di sana, Michael? Proses belajar mengajarnya itu sih kebanyakan hibrid ya, masih kombinasi antara mode offline online. Untuk penyampaian materinya itu masih online, tapi kalau untuk laboratorium, untuk diskusi, untuk tutorial itu udah offline. Terus juga kita di sini lebih ke arah pembelajaran aktif ya, memang supaya kita tuh lebih mendalami materi sendiri. Jadi kita bukan asal disumpel materi doang gitu. Michael, di sana kuliahnya ambil apa ya? Prodinya itu Science Advanced Research. Kalau misalnya jurusannya itu genetika sama fisiologi. Genetika. Lah sudah semester berapa, Michael? 4. Selesainya berapa tahun biasanya? Kenapa? Selesainya berapa tahun biasanya? Targetnya Targetnya? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Michael, ini kan adik-adik juga sekolah di sini nih meneruskan jejak Michael. Ini ada nggak himbauan ke adik atau untuk adik untuk semangat bisa mengikuti jejak Michael? Untuk adik-adik saya sih terus ikutin passionnya aja ya, karena sekolah juga pasti mendukung, sekolah pasti memfasilitasi. Jadi ya nggak apa-apa, ikutin aja apa yang dipengenin gitu, dipengenkan. Terus berjuang, belajar dengan rajin, dan juga pastinya juga terus jangan lupa untuk berharap sama Tuhan ya, supaya diberi rezeki juga. Michael, kalau boleh tahu kemarin prestasinya apa aja nih Michael, bisa diceritain dan tips sendiri buat yang adik-adik tingkatnya itu seperti apa gitu? Kalau prestasi ya, pas waktu SMP, pas waktu saya masih sekolah di Kusuma Bangsa SMP, saya pernah dapat medali perak OSN 2016 di Palembang pas waktu itu, sama predikat The Best Experiment. Terus pas waktu SMA juga saya dapat medali perak juga OSN 2019 pas waktu itu di Manado, bidang biologi. Itu pas waktu di SMA Kusuma Bangsa.
Cita-citanya mau jadi apa Michael setelah lulus nanti Michael? Pengen jadi peneliti. Oh, peneliti, Ilmuwan ya. ilmuwan ya. Michael, mungkin apa ya, saran ke adik-adik tingkatnya atau adiknya sendiri, mungkin tipsnya biar sukses seperti Michael itu seperti apa? Boleh ya? Ikutin passion ya, yang pasti dengerin kata hati apa yang jadi keinginan. Karena itu penting banget ya, supaya kita tuh kalau mengerjakan sesuatu kita harus punya passion dan punya keinginan gitu untuk melakukan sesuatu, supaya hasilnya juga bisa maksimal. Jangan sampai kita terpaksa melakukan sesuatu gitu. Dan juga yang terutama pas waktu di masih bangku SMP SMA ya pasti harus lebih giat belajar, supaya nanti untuk masa depannya lebih banyak pilihan yang bisa diambil gitu. Michael, caranya mungkin untuk mendapat beasiswa LPDP itu sendiri? Untuk beasiswa yang saya dapat itu, LPDP bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Itu nama programnya Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, untuk program saya sendiri itu cabang beasiswanya namanya Beasiswa Prestasi Talenta. Nah, ini untuk anak-anak yang udah menang medali di ajang olimpiade atau kompetisi sains nasional gitu, dan lomba-lomba yang diadain oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas sekarang. Jadi kalau misalnya untuk beasiswa sendiri sih, kita syarat utamanya itu pernah menang kompetisi itu, kemudian nanti bakal dijaring seleksi berkas sama seleksi substansi, nanti diwawancara, terus nanti baru nanti setelah semuanya selesai baru nanti ditetapkan apakah lolos atau tidak jadi penerima beasiswa gitu. Michael, kalau dukungan sekolah sendiri untuk capaian prestasi ini gimana nih? Untuk sekolah sendiri sangat memfasilitasi ya. Pengalaman saya sih sekolah benar-benar all out. Fasilitas semua dikucurkan. Pas waktu itu contohnya yang paling saya ingat pas waktu SMP, guru saya itu benar-benar bikin rangkaian listrik. Pas waktu itu belajarnya benar-benar dikeluarin semua alat-alat dari laboratorium. Terus habis itu juga pakai mikroskop yang di sekolah kan kualitas tinggi punya, itu benar-benar dikeluarin, benar-benar dipakai, benar-benar satu lab itu benar-benar dikosongin untuk saya belajar sendiri seharian. Terus pas waktu SMA juga pas waktu itu kan olimpiadanya ini ya kejadiannya pas waktu libur tingkat nasionalnya. Jadi pas waktu itu saya benar-benar digembleng oleh guru-guru, dibantu juga. Jadi kita benar-benar bedah hewan, karena biologi kan ya, kita bedah hewan, ada cumi lah, ada ikan lah, ada jangkrik lah, ada cacing tanah lah, segala macam, pokoknya kita bedah. Gurunya juga datang di sana, hadir. Habis itu juga tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar sekolah itu kita pretelin, daunnya, batangnya, akarnya gitu, kita lihat satu-satu. Habis itu terus yang paling saya salut itu dedikasi guru-gurunya sih. Pas waktu itu saya itu posisinya liburan, tapi guru-guru tuh rela untuk tetap datang ke sekolah gitu untuk persiapan terakhir sebelum berangkat. Jadi itu sih menurut saya sekolah memang benar-benar memfasilitasi untuk tercapainya prestasi siswa gitu. Michael, ini ada mama sama adik-adiknya, kangen nggak Michael? Mungkin sehelm. Ya kangen, pasti kangen ya. Ini belum pernah pulang ya, Bu? Baru berangkat juga, baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Berarti Michael ini ke sana sebelum pandemi ya? Oh, sesudah ya? Oh, 2019 kan? Enggak, waktu itu kan dia kan online. Oh, online. Iya. Oh, ini sekarang di sana? Iya, ada di sini. Oh, iya, kemarin sempat online gratis sama. Sekolah akan terus mendorong ya anak-anak supaya terus berprestasi gitu ya. Dan saya barusan ngomong tadi di rapat, bayangin hari ini pemerintah begitu perhatian dengan pendidikannya. Ya seperti kemarin ini misalnya ya, Michael yang dapat beasiswa gitu. Dihitung ya bisa ratusan juta, bisa miliaran gitu kan. Ya,
kesempatan tuh begitu besar gitu. Beda loh zaman kita sekolah kan. Iya Pak, benar. Kita berprestasi kemudian ya mungkin kita harus cari-cari sendiri lah gitu ya. Tapi hari ini kita berprestasi mulai dari KS rendah, makanya kami mendorong anak-anak untuk ikut Olimpiade. Karena kesempatannya itu, karena pemerintah sekarang ikut Olimpiade dan berprestasi, kami kasih reward gitu. Ya ada rewardnya gitu. Ya, jadi ini yang harus dimanfaatin oleh anak-anak ya. Jadi kesempatan yang diberi pemerintah tuh besar sekali. Ya, dan bukan hanya ini loh, ya maaf ya, perguruan tinggi yang asal gitu ya. Ini top dunia gitu. Kayak di Amerika ada Harvard, ada Stanford ya, kayak di Australia juga ada universitas yang top-topnya gitu kan. Ini luar biasa kan. Itu tergantung apa? Tergantung anak-anak gitu. Mau kayak gitu. Tinggal kemauan. Ya, kalau dia mau, artinya kesempatan tuh begitu luas. Ya, yang pasti karena itu kita sekolah di luar negeri, bahasa Inggris Itu. bagus sekali ya. Nanti sebentar lagi Kumbang akan set up TOEFL IBT Center, jadi dan baru pertama di Palembang. Jadi semua nanti ada yang anak-anak yang mau keluar negeri bisa tes di Kumbang. Kami siapin internet based test. Dan biasanya selama ini harus ke Jakarta, ya. Tapi sekarang kita yang fasilitasi Pak. Rencana mudah-mudahan 2 atau 3 minggu lagi kita udah siapin tempatnya di lantai 2 untuk tesnya, ya. Jadi tolong sebarin informasi ini, minta tolong anak-anak, ayo, ya. Pemerintah udah beri kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Oke. Pak, motivasi dari yayasan atau Kumbang sendiri Pak untuk memberikan reward ini seperti apa? Jadi untuk mencapai ini, bagaimana anak-anak bisa ikut Olimpiade dan sebagainya, kita sekarang dampingi dengan pembimbing Olimpiade ya, yang biasa guru-guru. Di samping guru kami sendiri, kami juga datangkan dari luar, pembina-pembina dari luar untuk bagaimana anak-anak bisa berprestasi semaksimal mungkin. Udah nanti kan ada seleksinya berjenjang, seleksi kota, provinsi.